Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Milhan, dalam rangkaian acara Pengawas, Belajar Pengawasan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar berkaitan dengan potensi sengketa dalam tahapan pencalonan. Seperti kita ketahui, sengketa itu biasanya timbul karena adanya berita acara maupun surat keputusan yang diterbitkan oleh KPU yang itu dirasa merugikan partai politik maupun peserta pemilu. Nah, oleh karena itu seringkali baik partai politik maupun peserta pemilu ini kemudian merasa bahwa berita acara maupun surat keputusan itu memiliki ketidakadilan. Biasanya sengketa itu timbul karena adanya berita acara maupun surat keputusan yang diterbitkan oleh KPU yang dirasa itu merugikan partai politik maupun peserta pemilu. Nah, potensi sengketa yang ada itu biasanya berupa pencoretan yang dilakukan oleh KPU terhadap partai politik maupun peserta pemilu yang belum memenuhi syarat. Kemudian ada beberapa tahapan proses yang bisa disengketakan. Di antaranya adalah verifikasi partai politik, kemudian pencalonan anggota DPD, pencalonan anggota legislatif, kemudian juga pencalonan perseorangan maupun calon yang didukung oleh partai politik. 5 hal ini beberapa prosedurnya itu mungkin ada potensi-potensi yang bisa disengketakan berkaitan dengan berita acara maupun surat keputusan dari KPU. Misalnya dalam verifikasi partai politik, kemudian ada partai politik yang dianggap oleh KPU tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam kontestasi pemilu berkaitan dengan jumlah dukungan misalnya. Nah, ini juga kemudian partai politik yang dicoret itu bisa mengajukan proses penyelesaian sengketa karena ada perbedaan sudut pandang berkaitan dengan surat keputusan maupun berita acara yang dibuat oleh KPU. Biasanya kan jumlah dukungannya karena KPU menganggap itu masih kurang, sedangkan partai politik terkait itu merasa sudah cukup dan sudah memenuhi syarat, maka kemudian partai politik yang dianggap kurang atau tidak memenuhi syarat ini kemudian bisa mengajukan proses penyelesaian sengketa dengan materinya adalah jumlah dukungan tersebut. Nah, hal ini merupakan salah satu potensi proses penyelesaian sengketa dalam pencalonan. Kemudian dalam pencalonan DPD misalnya, di dalam pencalonan DPD mungkin ada syarat yang mencakup tentang dukungan dari 50% jumlah kabupaten kota di provinsi yang terkait di dalam pencalonan DPD tersebut. Mungkin ada beberapa anggota DPD, calon anggota DPD yang itu dirasa tidak memenuhi syarat juga oleh KPU jumlah dukungannya. Maka kemudian bakal calon anggota DPD itu dicoret oleh KPU dan tidak diikut sertakan dalam proses pemilihan. Nah, ini pun juga menjadi objek yang bisa disengketakan. Hampir rata-rata objek sengketa di proses pencalonan ini sebagian besar berkaitan dengan jumlah dukungan. Tadi verifikasi partai politik demikian juga, pencalonan anggota DPD juga demikian. Lalu kemudian anggota legislatif pun juga mungkin memiliki karakter yang sama. Meskipun di pencalonan anggota legislatif ini ada beberapa hal yang mungkin bisa disengketakan objek yang lainnya. Misal hukuman pidana, pernah dihukum pidana selama 5 tahun, ternyata itu dianggap sebagai syarat oleh KPU dan mutlak, kemudian calon anggota legislatif itu kemudian dicoret, padahal si bakal calon ini kemudian mengajukan itu tidak, dan ada beberapa hal perbedaan sudut pandang berkaitan dengan hukuman ini. Maka itu pun juga bisa dijadikan objek yang bisa disengketakan dalam tahapan pencalonan.
Kemudian contoh yang lainnya berkaitan dengan potensi sengketa dalam tahapan pencalonan bisa juga terjadi di tahapan pencalonan perseorangan maupun tahapan calon yang diusung oleh partai politik. Ini juga sama sebenarnya. Beberapa kasus itu berkaitan dengan jumlah dukungan. Tapi ada hal unik juga yang pernah terjadi, mungkin saudara-saudara sahabat Bawaslu pernah mendengar berkaitan dengan syarat kewarganegaraan. Nah, salah satu syaratnya seorang calon itu adalah warga negara Indonesia, dan itu perlu pembuktian. Nah, hal ini juga bisa menjadi potensi sengketa juga. Jadi berkaitan dengan verifikasi administrasi, syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon, baik perseorangan maupun yang didukung oleh partai politik, itu harus benar-benar dibuktikan secara jelas. Sehingga nanti ketika KPU menentukan siapa calonnya melalui berita acara maupun surat keputusan, kemudian ada beberapa calon yang kemudian dicoret oleh KPU, padahal si calon itu sudah merasa memenuhi syarat, lalu kemudian dianggap oleh KPU tidak memenuhi syarat. Nah, disinilah potensi sengketa bisa terjadi. Oleh sebab itu, maka perlu diketahui juga syarat-syarat yang harus dipenuhi ini oleh masing-masing bakal calon DCS untuk bisa menjadi DJT. Demikian merupakan potensi-potensi sengketa dalam tahapan pencalonan. Semoga dapat menambah pengetahuan kita bersama. Tentu juga kita perlu mencari referensi-referensi yang lain, khususnya di tahapan sengketa di proses pencalonan ini, berkaitan dengan syarat dukungan, berkaitan dengan proses-proses syarat administrasi yang lainnya, sehingga nanti ketika saudara-saudara semuanya, sahabat Bawaslu dimanapun berada, itu suatu saat kemungkinan menjadi calon anggota legislatif, calon anggota DPD maupun calon anggota perseorangan, itu ketika mau melakukan proses sengketa, itu sudah mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Demikian pengawan kali ini, belajar pengawasan bersama Bawaslu Kabupaten Klaten, semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.